Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fik Sartika Muslimah K dari kelas akuntansi C, NIM 904101201112. Di sini saya akan menjelaskan atau akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yang dimulai dari pada materi kedua sampai dengan materi ketujuh. Di sini saya akan memenuhi mid semester yang diberikan oleh Bu Dela pada mata kuliah Etika dan Profesi Bisnis. Baik, materi yang akan saya bahas di sini ada 6. Yang pertama yaitu manusia dan alam semesta, kedua filsafat agama, etika dan hukum, ketiga film PK, keempat teori-teori etika, dan kelima yaitu hakikat ekonomi dan bisnis, dan yang terakhir good corporate governance. Kemudian kita akan masuk pada materi kedua yaitu manusia dan alam semesta. Di sini terdapat hakikat kebenaran menurut E.F. Schumacher sebagai 4 kebenaran besar, yaitu yang pertama kebenaran hakikat tentang eksistensi atau disebut dunia atau alam semesta. Kedua, kebenaran tentang alat atau tools yang dipakai untuk memahami dunia. Dan yang ketiga, kebenaran tentang cara belajar tentang dunia. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan hidup di dunia. Yang dimaksud dari keempat tersebut ini adalah ada berbagai tingkat eksistensi alam dan tingkat eksistensi kesadaran. Oleh karena itu, untuk menemukan hakikat kebenaran tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ilmiah atau yang bisa disebut dengan rasional. Kemudian pada bagian kedua yaitu hakikat eksistensi. Terdapat 4 yaitu benda yang dapat disimbolkan dengan P, tumbuhan dapat disimbolkan dengan PX, dan hewan dapat disimbolkan dengan PXY, dan yang terakhir yaitu manusia yang dapat disimbolkan menjadi PXY dan Z. Dengan memberikan simbol yaitu P untuk benda mati, X untuk unsur hidup, Y untuk kesadaran, dan Z untuk kesadaran diri, maka dapat dikatakan bahwa eksistensi alam semesta ini memiliki jenjang yang terbagi dalam 4 tingkatan, yang itu pada tingkatan pertama pada benda mati yang hanya memiliki unsur P atau substansi materi, dan yang kedua pada tingkatan kedua yaitu tumbuh-tumbuhan yang mempunyai unsur P dan X, yaitu dapat kita artikan sebagai kehidupan. Dan untuk tingkatan yang ketiga yaitu hewan yang memiliki unsur P, X, dan Y, yaitu kesadaran. Serta yang terakhir yaitu tingkatan yang keempat golongan manusia yang memiliki unsur P, X, Y, dan Z, yaitu memenuhi unsur kesadaran transendental atau spiritual. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hakikat keberadaan alam semesta tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat fisik sebagaimana diyakini oleh sementara ilmuwan. Dengan kemajuan ilmu fisika dan adanya ketertarikan pada ilmuwan untuk memulai mengkaji hal-hal spiritual secara lebih rasional, maka mulai diyakini bahwa hal-hal yang tidak tampak oleh panca indera juga merupakan bagian tak terpisahkan dari hakikat kebenaran. Kemudian selanjutnya pada hakikat manusia terdapat 4. Yang pertama yaitu psikoanalis, behaviorisme, kognitif, dan humanisme. Dari sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu psikoanalis, yaitu yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam atau yang biasa disebut dengan homo valensi. Dan yang kedua yaitu behaviorisme, yang menganggap manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan atau yang biasa disebut sebagai homo messianicus.
Dan yang ketiga yaitu kognitif, yang menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif, mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterima atau yang bisa disebut dengan Homo sapiens. Dan yang terakhir, humanisme yang melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya atau yang bisa disebut dengan Homo ludens. Di sini manusia adalah bagian dari keberadaan alam semesta sebagai suatu yang ada di alam semesta, juga dapat dan juga ada di dalam manusia. Oleh karena itu, alam semesta dan alam manusia sebenarnya sama-sama mempunyai 3 lapisan keberadaan, yaitu fisik atau yang biasa disebut dengan kata body, energi pikiran atau mind, kesadaran murni yaitu roh, soul, dan spirit. Untuk materi ketiga, saya akan menjelaskan mengenai filsafat, agama, etika, dan hukum. Pada hakikat filsafat, di sini filsafat itu berasal dari 2 kata Yunani atau plio atau sophia. Plio berarti cinta dan sophia berarti bijaksana. Dengan demikian, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat memiliki makna yaitu hasrat yang menggebu atau keinginan yang bersungguh-sungguh atau mempunyai kemauan keras akan kebenaran. Berdasarkan arti tersebut, para ahli kemudian merumuskan arti dari filsafat itu sendiri. Ada yang menguraikan bahwa filsafat sebagai suatu upaya untuk berpikir secara radikal dan menyeluruh, secara cara berpikir dengan mengupas objek sedalam-dalamnya. Adapun menurut Katzoff sebagai yang dikutip dari Asosiatif Webmaster Profesional pada tahun 2001 itu menyatakan bahwa karakteristik filsafat itu terdapat 5, yaitu yang pertama, filsafat adalah berpikir secara kritis atau radikal yang mendalam. Yang kedua, filsafat adalah berpikir dalam bentuknya yang sistematis. Yang ketiga, filsafat menghasilkan sesuatu yang runtut atau koheren. Dan yang keempat adalah filsafat adalah berpikir secara rasional dan konseptual. Dan yang kelima, filsafat bersifat komprehensif. Selanjutnya untuk bagian B yaitu hakikat agama. Sini terdapat 4. Yang pertama yaitu takwa, dogma, doktrin atau filsafat tentang ketuhanan. Yang kedua susila, moral atau etika. Dan ketiga ritual upacara atau tata cara beribadah. Dan yang terakhir yaitu tujuan agama. Di sini yang dimana kita mempunyai keyakinan yang berbeda-beda serta mempunyai cara beribadah yang berbeda. Setiap agama itu mempunyai filosofi ketuhanan tersendiri. Untuk bagian ketiga, yang bagian C-nya itu hakikat etika, yaitu etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan etikos. Ethos artinya watak, sifat, dan kebiasaan, sedangkan etikos memiliki arti tingkah laku dan perbuatan yang baik. Etika dalam bentuk jamak yaitu kebiasaan. Menurut pengertian ini, etika memiliki kaitan dengan kebiasaan hidup yang baik dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Etika sering diidentik dengan moral atau moralitas. Namun, etika dan moral tetap memiliki perbedaan. Moralitas lebih cenderung pada nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia. Sedangkan etika yakni ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan
etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk. Dari beberapa penjelasan yang saya jelaskan tadi, yaitu dapat saya simpulkan bahwa etika adalah ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah, kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Untuk materi keempat yaitu film PK. Pada film ini saya akan menceritakan sedikit alur dari cerita ini, yaitu dalam film ini diceritakan mengenai makhluk yang berasal dari planet lain yang datang ke bumi untuk melakukan penelitian sebagai misinya dalam mengamati kehidupan makhluk di bumi, yang sepengetahuan mereka itu bahwasanya makhluk yang berada di bumi itu sama dengan wujud mereka, hanya saja berbeda kultur atau yang biasa disebut dengan gaya hidup. PK adalah sebuah film drama komedi India yang diproduksi pada tahun 2014. Film ini bercerita tentang seorang alien yang mendarat di bumi dalam keadaan tidak mengenakan pakaian. Dia mencoba mendekati seorang pria pertama yang ditemuinya pada saat dia diturunkan pada teman-temannya itu, tetapi orang tersebut malah merampas kalung atau alat yang berfungsi sebagai penghubungnya dengan planet tempatnya berasal dan kabur dengan kereta api. Dari situlah cerita ini dimulai, bagaimana alien tersebut berusaha mencari kalungnya, beradaptasi dengan manusia, belajar berpakaian, menggunakan uang, dan terlantar. Karena dia tidak bisa mengerti bahasa manusia dan tingkahnya yang aneh membuat orang-orang menyebutnya PK atau pikai yang berarti mabuk. Untuk bisa belajar bahasa manusia, dia harus menggenggam tangan seseorang dan menyerap pengetahuan orang tersebut, sehingga dia bisa belajar bahasa. Namun hal tersebut tidaklah mudah. Maka dimulailah perburuannya. Suatu hari dalam sebuah kecelakaan, dia bertemu dengan rombongan pemusik yang dipimpin oleh Byron. Pemimpin kelompok musik tersebut memeriksanya ke dokter. Dia berpikir bahwa ketidakmampuan PK berbicara dikarenakan kecelakaan tersebut. Karena rasa bersalahnya, dia membawa PK bersama kelompoknya. PK selalu berusaha menggenggam tangan orang lain. Byron salah mengartikan maksudnya. Dia berpikir bahwa hal tersebut berhubungan dengan keinginan seksual atau karena tidak mengetahui bahwa PK adalah alien. Byron membawanya ke lokalisasi agar PK bisa melampiaskan hasrat seksualnya. Pada akhirnya PK bertemu seorang wanita, menggenggam tangan wanita ini selama 6 jam, sehingga dia bisa berbahasa India yang fasih. PK menyampaikan masalah mengenai kalung miliknya yang hilang dicuri. Byron mengatakan bahwa kemungkinan pencuri itu adalah salah satu dari penduduk setempat. Namun barang curiannya pasti telah ada di New Delhi. PK pergi menuju Delhi. Di Delhi, ketika dia menanyakan ke semua orang apakah mereka mengetahui di mana keberadaan kalung miliknya, mereka menjawab bahwa hanya Tuhan yang tahu. Dari situ PK mencari tahu Tuhan itu di mana, Tuhan itu siapa, karena PK tersebut ini dia tidak mempunyai agama atau keyakinan yang dia bawa dari tempat asalnya. Dari sini saya menyimpulkan ada hal positif dan negatif dalam film PK ini, yang dengan unsur filsafat, agama, etika, dan hukum dalam realitas sosial. Pada etikanya itu, dalam film ini seringkali diperlihatkan mengenai peristiwa saling tolong menolong antar sesama manusia dalam mencapai tujuan bersama maupun hidup
bersama ataupun tujuan tersendirinya, mulai dari awal film yang diperlihatkan bagaimana ada pada cerita yang Jagu dan Sarfaraz ya yang menggabungkan uangnya untuk sama-sama untuk menonton film yang mereka sukai. Sampai Jago berjanji bahwa dia akan membawa PK untuk bisa pulang dengan akan membantunya mencari kalung tersebut. Adapun untuk bagian agamanya yaitu yang dimana Sarfaraz itu menolak ajakan pernikahan mendadak Jagu dikarenakan ketidaksiapan Sarfaraz dalam pelaksanaan pernikahan mendadak, dan ia pun berkata pernikahan tidak hanya tentang dua insan tapi juga tentang keluarga, yang dimana dalam hal ini menggambarkan bahwa pernikahan bukanlah sebuah hal sepele karena apalagi dalam hal ini mereka berbeda agama. Dan juga film ini menjelaskan kepada penontonnya untuk berhati-hati memilih agama dikarenakan realitas sosial yang begitu banyak agama bertebaran di dunia tidak memungkinkan bahwa ada agama yang benar dan yang salah, sehingga sehingga dari pilihan itulah terkadang membuat manusia melakukan hal-hal yang sia-sia. Kemudian pada bagian hukumnya itu terdapat dari film tersebut yaitu dalam segi hukum realitas sosial saya menemukan scan di mana para aparat setempat begitu tegas dalam menjalankan aturan mereka. Mereka konsisten dalam menindaki masyarakat apabila melakukan tindakan pelanggaran baik itu ringan ataupun berat, sehingga masyarakat setempat itu tidak melakukan hal-hal yang semena-mena dalam melakukan tindakan. Dan PK juga yang menganggap penjara itu tempat tinggalnya karena dia tidak memiliki rumah, dan di penjara itu juga dia diberikan makan dengan gratis sehingga kehidupannya itu terpenuhi. Dan untuk bagian filsafatnya itu kaitannya itu dalam segi filsafat ya dalam film ini bagaimana seorang pemeran untuk PK mencari keberadaan Tuhan yang bisa membantunya memecahkan masalahnya. Dalam pencariannya, ia memahami bahwa dalam realitas sosial tidak hanya ada satu agama dan satu Tuhan. Agama bagaikan perusahaan yang berbeda-beda dengan identitas yang berbeda-beda dan memuji Tuhan yang berbeda-beda pula. Bentuk kekonsistenan PK dalam mencari Tuhan adalah sesuatu yang dapat kita teladani dalam menghadapi tantangan pada zaman. Dan yang kedua yaitu mencari tahu soal Tuhan, di mana dan siapa, serta cara penyembahannya yang menurutnya itu tidak masuk akal. Itu lah bagian-bagian positif dari film PK, dan adapun bagian negatifnya yaitu menurut filsafat dan agama yaitu dalam film ini kita akan difokuskan kita akan difokuskan pada cerita PK yang mencari Tuhannya dalam
Gapaannya agama bagikan perusahaan yang berbeda-beda dengan identitas yang berbeda-beda dan memuji Tuhan yang berbeda-beda pula, ialah ia malah melakukan hal yang sebenarnya kurang baik dalam beragama, yang dimana dia mencoba untuk mengikuti setiap agama, kemudian mengikuti pemahamannya, dan juga mengikuti ibadahnya, yang membuatnya terlihat seolah-olah mempermainkan agama. Namun hal itu juga tidak dapat disalahkan dikarenakan ia sedang mencari sebuah kebenaran di antara seluruh keraguannya. Untuk membuat agama membuat sebuah pernyataan bahwa Islam ini teroris, padahal ada beberapa oknum yang mengatasnamakan Islam dalam keburukan. Ada pula adegan bahwa PK membawa wine ke masjid, padahal seharusnya itu tidak dilakukan demi menghormati seorang muslim, karena wine itu merupakan barang yang diharamkan oleh umat Islam. Yang kedua, melakukan hal seperti memuji Tuhan dengan cara yang berbeda-beda karena dia tidak tahu caranya. Karena itu pertama kali dia memuji Tuhan. Dan yang ketiga itu diajak ke tempat hiburan malam, seperti wanita penggoda karena dikira dia laki-laki yang suka melecehkan wanita. Dan yang terakhir itu dalam film ini juga mengira Tuhan itu pembohong karena tidak mengabulkan permintaannya. Dalam segi hukum itu, dalam film ini ada scan yang memperlihatkan peristiwa di mana Jago menjogok atau menyuap petugas kepolisian agar ia bisa bertemu dengan PK dalam sel tahanan, yang dimana tentu saja ini adalah sebuah kecacatan hukum, yang dimana seharusnya para aparat tegas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Dan pada bagian etikanya itu dalam film ini juga ada beberapa kali kita diperlihatkan bagaimana masyarakat di sana seolah memanfaatkan kepolosan dan kejujuran PK, sehingga beberapa kali PK dipermainkan, dibohongi, dijahili, dan juga bahkan sampai dimanfaatkan. Hal ini juga sudah jelas bahwa memperlihatkan kita kecacatan dalam segi etika, yang dimana seharusnya dalam menciptakan lingkungan itu masyarakat andil itu tidak boleh ada sifat memanfaatkan keawaman manusia lain, bahkan sampai memanfaatkannya hanya untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua yaitu memegang tangan perempuan dengan sengaja, yang seharusnya itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, menipu seseorang karena ingin menonton konser. Dan yang terakhir itu melawan orang tua karena terlanjur mencintai seseorang yang berbeda keyakinan dengan dirinya sendiri. Mungkin itu yang saya jelaskan pada film yang mengenai film PK itu. Sekarang kita masuk pada materi kelima, yaitu teori-teori etika. Pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani atau ethos yang bisa disebut dengan jamak taeta, yang berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kemudian untuk bagian kedua yaitu ada 3 norma umum. Yang pertama yaitu norma memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku
dan tindakan kita. Di sini ada juga macam-macam norma, yaitu ada norma khusus, norma umum, norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pada norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya aturan olahraga atau pendidikan. Dan untuk bagian norma umum sebaliknya itu lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan yaitu bersifat universal. Dan untuk bagian norma sopan santun atau norma etika adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiria dalam pergaulan sehari-hari. Untuk norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan masyarakat. Kemudian norma moral yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma moral ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ini dilihat sebagai manusia. Untuk norma hukumnya itu mencerminkan harapan, keinginan, keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik. Kemudian yang ketiga yaitu teori etika. Di sini etika teleologi yaitu dari kata Yunani telos atau tujuan, mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Dua aliran etika teleologi yaitu egoisme etis. Itu pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya itu bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Dan yang kedua yaitu utilitarianisme, yaitu yang berasal dari bahasa Latin yaitu utilis yang berarti bermanfaat. Dari sini menurut teori ini menurut teori utilitarianisme itu menurut teori suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Kemudian yang kedua itu deontologi, yaitu istilah deontologi berasal dari kata Yunani atau deon yang berarti kewajiban. Di sini ada kutipan, mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu harus ditolak sebagai buruk. Deontologi menjawab karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua itu dilarang. Yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Pendekatan deontologi itu juga sudah diterima dalam konteks agama. Sekarang juga merupakan salah satu teori etika yang terpenting. Yang ketiga yaitu teori hak. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama karena itu hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Kemudian yang keempat yaitu teori keutamaan. Memandang sikap atau halak seseorang tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan
tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu di posisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh keutamaannya itu ada kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras, hidup yang baik. Kemudian untuk materi keenam yaitu hakikat ekonomi dan bisnis. Yang pertama yaitu hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani atau oikonomia, yaitu pengelolaan rumah, yang berarti cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau fisik anggota rumah tangganya, yaitu pada Caprat pada tahun 2022. Dengan demikian, ilmu ekonomi juga ini berkepentingan dalam mengembangkan konsep, teori, hukum, sistem, dan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan kemakmuran ini juga dicapai melalui peningkatan produksi dan distribusi dari sudut produsen dari satu sisi, serta peningkatan pendapatan, konsumsi, dan lapangan kerja dari sudut konsumen dari sisi lain. Dan sini juga ada pada bagian etika dan sistem ekonomi, yaitu etika dan sistem komunis, ada etika dan sistem ekonomi kapitalis, etika dan sistem ekonomi Pancasila, dan etika dan sistem ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu etika dan sistem komunis. Di sini tujuan sistem ekonomi komunis adalah untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia, yaitu majikan atau pemilik modal terhadap manusia lainnya, yaitu kaum buruh. Dan yang kedua itu etika dan sistem ekonomi kapitalis itu yaitu bertujuan sebagai sistem ekonomi kapitalis, manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi semata-mata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Dan untuk bagian etika dan sistem ekonomi Pancasila itu yaitu ciri-cirinya, yang pertama itu keadilan dan kebersamaan, kedua itu kebebasan individu, dan yang ketiga itu kepercayaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan kebebasan rakyatnya memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Secara teoritis, sistem Pancasila ini juga merupakan pondasi yang paling baik dan paling sesuai untuk membangun hakikat manusia itu seutuhnya. Dan yang selanjutnya itu etika dan sistem ekonomi. Di sini tuh kita tuh mempelajari perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Sistem ekonomi adalah seperangkat unsur, yaitu manusia, lembaga, wilayah atau sumber daya yang terkoordinasi untuk mendukung peningkatan produksi barang atau jasa serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan. Terdapat dua pandangan bisnis yang diungkapkan itu oleh Sonny Keraf pada tahun 1998, yaitu pandangan realistis dan pandangan idealis. Pandangan realistis itu melihat tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan bagi pelaku bisnis, sedangkan
Aktivitas produksi yang didistribusi barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Dan untuk pandangan idealisnya yaitu suatu pandangan yang dimana tujuan bisnis yang terutama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis. Adapun di sini terdapat 5 dimensi bisnis, yaitu dimensi ekonomi, dimensi etis, dimensi hukum, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu dimensi ekonomi. Bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan keuntungan diperoleh itu berdasarkan rumus yang sudah dijamak atau yang sudah dikembangkan para akuntan, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dengan beban-beban. Dan untuk bagian dimensi etisnya, dimensi etis itu muncul ketika makanan berada di tangan konsumen, produsen, dan lingkungan manusia. Interaksi antara konsumen dengan produsen itu memunculkan aspek etis, yaitu hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Dan untuk bagian dimensi hukumnya, yaitu di sini ada dalam kaitan dengan tinjauan dari aspek hukum, yaitu De Georg dalam Sony Keraf pada tahun 1998 membedakan dua macam pandangan tentang status perusahaan, yaitu legal kreator, yang dimana perusahaan ini diciptakan secara legal atau negara, sehingga perusahaan adalah sebagai badan hukum dan perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana layaknya hukum yang dimiliki manusia. Dan legal recognition, di mana perusahaan bukan diciptakan atau didirikan oleh negara, melainkan oleh orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Untuk bagian dimensi sosialnya, yaitu perusahaan saat ini itu sudah berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Sebagai suatu sistem, berarti di dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Berbagai sistem terbuka terdapat faktor internal seperti faktor sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Lalu ada faktor eksternal yang terdiri atas elemen manusia dan non-manusia. Faktor eksternalnya itu inilah yang pada hakikatnya diciptakan karena sebagai kunci keberhasilan kinerja perusahaan. Bila perusahaan dilihat dari dimensi sosial, tujuan pokok perusahaan adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan keuntungan akan datang dengan sendirinya. Pandangan ini juga selanjutnya akan melahirkan paradigma dan konsep stakeholder dalam pengelolaan perusahaan. Untuk bagian dimensi spiritual itu, keberadaan perusahaan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sepanjang masyarakat membutuhkan produk perusahaan, maka perusahaan akan tetap eksis. Kegiatan bisnis dalam pandangan Barat pandangan Barat itu tidak pernah dikaitkan dengan agama atau kepercayaan. Padahal dalam ajaran agama itu yang dipercayai oleh manusia ada ketentuan yang sangat jelas tentang melakukan kegiatan bisnis. Dalam dimensi spiritual, para pengusaha ini yang ada dalam perusahaan memaknai pengelolaan perusahaan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan, menjadikan perusahaan yang dikelola menjadi sejahtera sekaligus menjaga dan memelihara kelestarian alam. Namun dalam kenyataannya itu masih terdapat banyak pelaku bisnis dan oknum stakeholder yang belum sepenuhnya mengikuti ajaran dalam menjalankan praktek bisnisnya.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu good corporate governance. Di sini untuk pengertian good corporate governance, yaitu secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder, atau MONS tahun 2003. Di sini juga ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Yang pertama itu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan yang kedua itu kewajiban perusahaan itu juga untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Kemudian yang kedua yaitu good corporate governance dalam Islam, yaitu konsep tentang good corporate governance secara universal sangat erat kaitannya dengan ajaran agama yang ada. Pada prinsip ini ternyata selaras dengan ajaran agama Islam, meskipun Islam selalu memperkenalkan etika yang baik, moral yang kuat, integritas serta kejujuran. Tidaklah mudah untuk menggabungkan nilai-nilai etika seperti itu menjadi good corporate governance yang Islami. Kemudian good corporate governance dalam Islam ini juga memiliki fitur unik yang menyajikan karakteristik khas dibandingkan dengan konsep Barat atau Anglo-Saxon dalam model Eropa. Ini menggabungkan unsur tauhid, syura atau aturan syariah yang memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan tugas sosial kesejahteraan Islam juga percaya bahwa kegiatan sehari-hari seseorang dan transaksi perusahaan harus didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, ketegasan, rasa hormat, keadilan, toleransi, kesabaran, dan kejujuran, bukan kebohongan, keangkuhan, pembangkang, iri, dengki, fitnah, dan membesarkan diri. Ini juga harus diwujudkan dalam keterlibatan individu pada kegiatan usaha dan operasi serta hubungan mereka dengan semua stakeholder masing-masing. Secara keseluruhannya itu pandangan Islam tentang tata kelola perusahaan lebih komprehensif daripada pandangan stakeholder dan erat kaitannya dengan nilai-nilai etika dan Islam. Kemudian untuk bagian prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu secara umumnya terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama yaitu transparansi, keterbukaan informasi, accountability, akuntabilitas, responsibility, pertanggungjawaban, independensi, kemandirian, dan fairness, kesetaraan dan kewajaran. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu transparansi, atau yang bisa disebut keterbukaan informasi itu yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kemudian untuk accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dan yang ketiga yaitu responsibility, yaitu pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian, kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terdapat prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam Islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam
pekerjaan mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul yaitu Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya, pada Quran surah Al-Anfal ayat 27. Dan yang keempat itu yaitu independensi, yaitu kemandirian, yang dimana suatu keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip ini juga korporasi yang sehat. Dan yang terakhir yaitu fairness atau kesetaraan kewajaran, ya, yang perlakuan yang adilnya itu dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian untuk bagian etika bisnis dan penerapan good corporate governance, yaitu yang pertama Code of Corporate and Business Conduct, kode etik dalam tingkah laku bisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip good corporate governance. Dan yang kedua yaitu nilai etika perusahaan. Kepatuhan pada kode etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, di mana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham atau stakeholder value. Kemudian dari nilai etika perusahaan ini juga mempunyai nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip good corporate governance, yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama. Beberapa contoh etika yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan antara lain adalah informasi rahasia dan benturan kepentingan. Yaitu ada yang pertama itu informasi rahasianya, seluruh karyawan harus dapat menjaga informasi rahasia mengenai perusahaan yang dilarang untuk menyebarkan informasi rahasia kepada pihak lain yang tidak berhak. Informasi rahasia dapat dilindungi oleh hukum apabila informasi tersebut berharga bagi pihak lain dan pemiliknya melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindunginya. Beberapa kode etik yang perlu dilakukan oleh karyawan yaitu harus melindungi informasi rahasia perusahaan dan termasuk hak kekayaan intelektual, serta harus memberi respek terhadap hak yang sama dari pihak lain. Dan yang kedua yaitu conflict of interest, yaitu seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari suatu benturan kepentingan dengan perusahaan. Suatu benturan kepentingan dapat timbul bila karyawan dan pimpinan perusahaan memiliki secara langsung maupun tidak langsung kepentingan pribadi dalam mengambil suatu keputusan yang dimana keputusan tersebut seharusnya diambil secara objektif, bebas dan bebas dari keraguan-raguan dan demi kepentingan perusahaan. Yang ketiga yaitu sanksi. Setiap karyawan dan pimpinan perusahaan yang melanggar ketentuan dan kode etik tersebut perlu dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di perusahaan. Misalnya tindakan disiplin termasuk sanksi pemecatan. Beberapa tindakan karyawan dan pimpinan perusahaan yang termasuk kategori pelanggaran terhadap kode etik antara lain itu mendapatkan
memakai atau menyalahgunakan aset milik perusahaan untuk kepentingan atau keuntungan pribadinya secara fisik, mengubah atau merusak aset milik perusahaan tanpa izin yang sesuai dan menghilangkan aset perusahaan. Itulah materi yang saya dapat jelaskan dari pertemuan kedua sampai yang pertemuan ke-7. Dengan ini saya tutup, yaitu dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.